Halo guys, jumpa lagi dengan aku, Pala Idola. Thank you banget yang udah setia nonton di channel aku. Nah, sekarang aku bakalan ceritain alur cerita film yang berjudul The Killers, A Girl Who Deserves to Die. Film ini cocok banget untuk membangkitkan jiwa barbar kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja cus ke alur ceritanya. Pintu lift terbuka, dan dengan cepat seorang pria disambut oleh sebatang kampak yang melayang. Sudah dari awal, pertarungan brutal ini sangat mengguncang guys. Pria ini mematikan. Gerakannya sangat luar biasa untuk menghabisi dua pria gondrong tanpa belas kasihan. Ketika pintu lift terbuka kembali, sekelompok pemuda masuk dan terkejut melihat kedua teman mereka yang terkapar. Pesan dari istrinya pun masuk melalui handphonenya. Tertulis di pesannya mengharapkan keselamatan gadis remaja yang sedang dijaga oleh pria ini. Dan inilah The Killer, seorang gadis yang pantas mati. Pada sore hari di sebuah rumah yang indah dan nyaman, tanpa adegan pertarungan sebelumnya, kita mungkin akan mengira bahwa pria ini hanyalah seorang pria biasa yang sukses dalam karirnya. Pria ini bernama Bang Uigang dan istrinya Sung Yeon. Mereka adalah pasangan yang bahagia dan serasi. Sung Yeon adalah seorang wanita cantik, sementara suaminya juga tampan. Ternyata Sung Yeon memiliki permintaan kepada suaminya. Dia berencana untuk berlibur ke Pulau Jeju sambil mencari lokasi untuk restoran baru yang akan dibukanya. Dia akan pergi bersama temannya yang juga akan menjadi mitra bisnisnya. Teman tersebut memiliki seorang anak gadis remaja yang masih duduk di bangku SMA. Sung Yeon menginginkan agar suaminya menjemput gadis tersebut saat pulang sekolah dan merawatnya sementara waktu di rumah. Namun, Bang Uigang langsung menolak ide tersebut karena istrinya akan pergi selama 2 minggu. Dia merasa bahwa dia bukanlah pengasuh anak-anak, apalagi gadis tersebut akan tinggal di rumah mereka. Sung Yeon memohon dan menghindari konfrontasi, meminta suaminya untuk merawat gadis itu dengan baik dan tidak sampai terluka. Sung Yeon tak mau mendengar alasan apapun. Bang Uigang harus menyetujuinya. Gitulah sulitnya berpendapat dengan seorang wanita. Gitu kan guys? Ya kan, benar kan guys? Gegeh. Uigang pun mengantar Sung Yeon dan temannya yang bernama Soah ini ke bandara. Wajah Uigang terlihat tegang saat menerima tugas ini, terutama setelah kita mengetahui identitas sebenarnya dari pria ini. Mobilnya terparkir dan dalam kelelahan Uigang pun tertidur menunggu gadis yang harus dijemputnya pulang sekolah. Gadis tersebut adalah Kim Yeonji, anak dari wanita bernama Soah tadi. Uigang menyuruh Yeonji naik ke mobil dan ternyata temannya Hyung juga ikut. Yeonji meminta paman Uigang mengantarnya ke Hongdae untuk membeli buku. Mereka memuji mobil mewah Uigang yang jelas menunjukkan kekayaannya. Yeonji meminta izin untuk menginap di rumah Hyung, tetapi meminta agar Uigang tidak memberitahu ibunya. Uigang pun setuju dan memberikan sejumlah uang ke dompet Yeonji untuk mereka berbelanja. Ketika Yeonji turun dari mobil, ia berterima kasih kepada Uigang, dan Uigang pun memperingatkannya jangan mencoba untuk kabur atau berbuat nakal. Uigang merasa lega saat gadis ini tidak jadi menginap di rumahnya. Pada pukul 3 pagi, saat pria ini hampir tertidur, teleponnya berdering. Itu dari Yeonji. Gadis itu berteriak, mengeluh sakit perut dan meminta obat. Dengan enggan, Uigang pergi ke lokasi yang diberikan oleh gadis itu, sebuah kafe tempat mereka biasa nongkrong. Namun, begitu sampai, Yeonji terlihat baik-baik saja. Bahkan, sedang asyik berbincang dengan teman cowoknya. Yeonji memperkenalkan Uigang sebagai pamannya, dan remaja tersebut segera pergi. Uigang mulai merasa kesal, menyadari bahwa gadis ini tidak sakit seperti yang terdengar di telepon. Dengan rasa frustasi, Uigang menanyakan tentang temannya, Hyung, yang seharusnya menginap bersama Yeonji. Namun, gadis remaja ini tampak bingung dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Malah menyuruh Uigang untuk pulang karena dia baik-baik saja. Uigang menahan kemarahannya melihat tingkah laku kurang sopan dari remaja ini.
dan meninggalkan Yunji yang tengah asyik dengan ponselnya. Uigang melihat dengan mata sendu Yunji naik di belakang motor seorang pria yang mengaku sebagai kakak kelasnya tadi. Anak remaja ini sungguh tidak bisa diprediksi. Ketika sampai di perempatan, istrinya menelepon dan bertanya tentang keberadaan Yunji. Meskipun sebenarnya sangat kesal harus menjaga gadis remaja yang tidak sopan ini demi kepuasan istrinya, Uigang memutuskan untuk mengubah arah mobilnya. Dia akan membawa Yunji pulang. Dan disinilah Uigang menemukan keberadaan Yunji. Ternyata dia telah menyelipkan alat pelacak ke dompet Yunji saat memberikannya uang untuk berjaga-jaga. Dia sampai di lokasi dan melihat motor yang dinaiki Yunji tadi di area permainan skating. Wanita ini bernama Hyubin, seorang kriminal wanita yang mengintimidasi gadis-gadis muda yang masih sekolah, menjebak mereka dengan remaja cowok yang tampan, lalu menjual mereka melalui aplikasi atau dibuatkan film dewasa. Yunji dan Heong adalah korban terbaru dari gerombolan kriminal ini. Setelah mereka dijual, tentu uangnya akan mereka sita. Jika mereka menolak, mereka akan menyebarkan foto dan videonya. Mereka sepertinya tidak takut karena menjual gadis-gadis ini di bawah umur. Heong menangis meminta dipulangkan. Hyubin menghajar Heong supaya tetap diam. Tetapi Yunji melawan dan memaki Hyubin. Dia tidak akan menjual dirinya. Saat dia akan menghajar Yunji, seseorang menghentikannya. Uigang dengan santainya masuk. Hyubin masih sombong dan menyuruh komplotannya menyerang. Tapi kali ini mereka salah orang. 나가네 너. Luka kecil ini bukan apa-apa dan gadis ini pingsan. Kita semakin penasaran siapa sebenarnya pria ini. Besok pagi di rumah Uigang, Yunji sudah berada di sana. Gadis ini mulai mengganggu Uigang dengan bertanya hal-hal yang tidak perlu. Tampaknya dia tidak takut kepadanya. Yunji penasaran dengan pekerjaannya, tinggal di rumah besar dan memiliki mobil mewah. Juga terlihat ahli dalam berkelahi. Untuk membuat gadis ini diam, Uigang menjawab bahwa dia memiliki bisnis properti. Sepertinya 2 minggu menjaga gadis ini tidak akan menyenangkan. Uigang membawa Yunji keluar untuk makan, melewati tempat di mana Yunji dan temannya disiksa kemarin. Tempat itu telah dipasang garis polisi. Tampaknya ada sesuatu yang serius terjadi. Seorang detektif menghentikan mereka. Pria tersebut bernama Lee Sung-jun. Ternyata telah terjadi pembunuhan di area skate. Beberapa remaja telah ditikam. Ketika Sung-jun melihat Yunji, dia bertanya kepada Uigang, "Apakah Anda sering lewat sini?" Uigang menjawab bahwa dia sering mengambil jalan pintas di sini. Detektif Sung-jun pun mengizinkan mereka melanjutkan perjalanannya. Tetapi ada kejanggalan dalam sikap Yunji. Sepertinya dia mengenal detektif ini. Uigang kemudian memeriksa berita tentang mayat remaja di area skate. Kelima korban tersebut adalah anak buah Hyubin yang telah dihajarnya 1 hari sebelumnya. Sementara itu, Yunji semakin mencurigakan. Dia tampaknya mengirim pesan kepada seseorang ketika tiba-tiba bel rumah berbunyi. Detektif Sung-jun tiba-tiba berada di depan rumah Uigang. Sung-jun menjelaskan tujuannya datang, bahwa mobil Uigang tertangkap oleh CCTV 30 menit sebelum kejadian, diikuti oleh sebuah motor yang melaju kencang di depannya. Uigang mencoba untuk beralasan bahwa dia tidak ingat dan bahwa dia bukanlah satu-satunya yang melewati jalur tersebut. Namun Sung-jun tetap mencurigai hal lain, bahwa Uigang tampaknya bersenang-senang dengan seorang gadis sekolah yang berada di mobilnya kemarin. Meskipun dihadapkan pada tuduhan tersebut, Uigang tetap tenang dan menjelaskan bahwa Yunji adalah anak dari seorang teman istrinya. Dan selama perjalanan bisnis istrinya, dia yang bertanggung jawab menjaga gadis tersebut. Detektif bahkan mengetahui identitas korban yang tewas. Salah satunya adalah kakak kelas Yunji dan teman-teman sekolahnya. Sung-jun kemudian menunjukkan rekaman CCTV yang menampilkan Yunji dibonceng oleh salah satu remaja yang tewas. Uigang dengan tegas menyatakan bahwa Yunji selalu bersamanya, menolak permintaan detektif untuk berbicara dengan gadis itu, dan mengatakan bahwa detektif harus kembali dengan bukti yang lebih konkret. Setelah diskusi singkat, Sung-jun pergi, tetapi mengatakan bahwa dia akan kembali lagi. Uigang pun meminta Yunji untuk berbicara jujur. Apakah dia mengetahui sesuatu tentang teman-temannya yang tewas? Yunji menjawab dengan ketakutan.
mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa, bahwa itu adalah kejadian di masa lalu. Namun, Uigan masih terbayang tentang remaja perempuan yang mati di pelukannya, momen yang tak pernah bisa dilupakan. Saat dia melihat Yunji, dia merasa teringat akan memorinya di masa lalu. Tiba-tiba, telepon Uigan berbunyi, dan suara Hyubin terdengar dari seberang sana. Terungkap bahwa saat Uigan menghajar komplotan Hyubin kemarin, tertinggal di pisau yang dia rebut dari remaja laki-laki. Hyubin memberi ultimatum, jika Uigan tidak datang dalam 1 jam, Hyubin akan membawa pisau tersebut sebagai barang bukti ke polisi. Wanita itu masih penasaran dengan Uigan dan tampaknya dendam setelah mengalami pukulan kemarin. Hyunbin memberikan alamat dan yang menarik, dia meninggalkan pesan kepada Yunji menyatakan bahwa dia memegang dompet Yunji yang berisi alat pelacak yang dia tahu di dalamnya banyak uang. Yunji sangat cemas melihat Uigan benar-benar ingin menemui Hyubin. Gadis ini sepertinya mengetahui sesuatu yang lebih dari diketahuinya. Yunji ketakutan dan ingin ikut, tapi Uigan menolak, mengatakan bahwa dia harus tetap di rumah dan bahwa kehadirannya hanya akan menjadi beban. Untuk berjaga-jaga, Uigan menyuruhnya memakai gelang pelacak. Ternyata, Uigan adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat legendaris dari Korea. Dia telah mengembara ke seluruh dunia menyelesaikan banyak misi, bahkan dihormati oleh Interpol. Namanya telah menjadi legenda, dikenal sebagai hantu dalam dunia kejahatan internasional. Setelah pensiun, Uigan memilih untuk menetap di Korea dan membeli banyak properti. Kita semua sadar akan keberbahayaannya. Uigan tidak pergi ke alamat yang diberikan oleh Hyunbin, melainkan langsung menuju ke tempat di mana wanita itu berada. Saat dia tiba, dia melihat poster-poster tentang prostitusi, membuatnya yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Pria yang sibuk menelepon itu adalah Janggi, sepupu laki-laki dari Hyunbin. Orang di balik penjualan gadis-gadis muda dengan memanfaatkan remaja-remaja sekolahan. Dia terkejut melihat ada pria di ruangannya. Uigan dengan santainya bertanya tentang tempat ini. Sementara Janggi memarahi anak buahnya yang tidak mengunci pintu. Ketika Hyunbin masuk ke ruangan itu, dia juga terkejut melihat Uigan di sana. Uigan menunjuk ke arah Hyunbin, mengatakan bahwa dia mencarinya. Janggi marah dan berteriak, memanggil anak buahnya untuk menghajar Uigan. Hyunbin kebingungan, bertanya bagaimana bisa Uigan menemukan mereka. Lalu ia menyadari bahwa Uigan adalah orangnya. Anak buah Janggi siap memukul Uigan, tetapi tiba-tiba dengan santainya Uigan bertanya di mana pisaunya. Namun kedua orang ini menolak memberikannya. Tanpa ampun, Uigan yang sangat brutal memecahkan botol dan mulai menyiksa pria botak tersebut sambil berkata, "Berikan pisaunya." Meskipun kedua orang tersebut berusaha menolak, Uigan tetap tak mempedulikan mereka. Dia mulai menyiksa pria botak itu, menggunakan pisau yang tajam untuk menusuk dan menyayat dagingnya. Uigan kembali berkata, "Kembalikan pisaunya." Janggi masih berusaha menunjukkan ketegasannya, bahkan menelpon seseorang untuk menyuruh membawa anggota, menyebutkan bahwa ada seseorang yang ingin mati di sini. Namun, tindakan brutal Uigan tampaknya telah mengubah situasi dengan cepat. Tak punya pilihan, akhirnya Janggi memberikan pisau kepada Uigan. Namun dengan cepat mengancam akan menembak. Dia berkata, "Jika temanmu ingin tetap hidup, panggil ambulans sekarang." Janggi terpaksa mulai menembak dan bersama Hyunbin mereka berdua melarikan diri. Uigan menghajar mereka, tetapi segera berhenti. Dia merasa aura pembunuh yang tebal mengisi ruangan, menandakan bahwa ada seseorang yang selevel dengannya di sana. Uigan menjadi waspada dan dengan cepat menyadari kehadiran seseorang di kegelapan. Meskipun tidak mengenal pria itu, Uigan merasakan bahwa kemampuannya juga tidak boleh dianggap remeh. Dan tanpa ragu-ragu, Uigan segera meninggalkan tempat itu. Ketika Uigan kembali ke rumahnya, ia melihat garasinya sudah terbuka, jejak mobil terlihat, dan CCTV sudah rusak. Ini menandakan bahwa seseorang sudah menerobos ke rumahnya.
Yang lebih buruk lagi, Junji telah diculik dan tidak ada jejak keberadaannya. Orang-orang ini tidak tahu mereka berurusan dengan siapa. Melihat peta di HP-nya, dia berhasil melacak keberadaan Hyun Bin. Uigang segera menuju ke lokasi sinyal yang ditemukannya. Ketika dia tiba di sana, dia memutuskan untuk memecahkan kaca mobil, menyebabkan alarm berbunyi dengan keras. Aksi tersebut menarik perhatian orang-orang di sekitar, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut adalah salah satu tempat sindikat pembuatan film biru dan perdagangan manusia, di mana gadis-gadis muda ditangkap dan dijual. Terdengar teriakan dari dalam sebuah kamar, dan ternyata itu adalah Hayong, teman sekelas Hyunji. Uigang menanyakan kepada Hayong, apakah dia tahu di mana Hyunji berada saat ini? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat, dan ternyata itu adalah Hyun Bin. Melihat Uigang, Hyun Bin langsung panik dan berlari keluar dari tempat itu. Mobil anggota dari sindikat kakaknya sudah siap menjemputnya. Tapi begitu mereka melihat Uigang, mereka pun panik dan melarikan diri. Hyun Bin melempar alat pelacak yang ada padanya. Pantas, dia selalu ketahuan. Dia menggertak, jika terjadi sesuatu padanya, Hyunji akan mati. Tapi dia salah orang. Uigang hanya menatapnya dan membuat Hyun Bin semakin ketakutan dan stres. Dan terkuaklah bagaimana sindikat ini bekerja. Dari mulut Hyun Bin, mereka mencari uang dari anak-anak remaja yang kabur dari rumah. Yang laki-laki dijadikan informan, yang perempuan dijual. Dari sana mereka mengumpulkan uang dan menyewa tempat. Digunakan untuk membuat video biru yang dijual atau menjual gadis-gadis di bawah umur kepada om-om hidung belang. Mereka juga punya petugas yang nanti akan menangkap si hidung belang. Dan mereka akan diperas atau masuk penjara. Uangnya akan dibagi antara sindikat dengan para petugas. Hyun Bin menyangka semua pria sama, tertarik dengan wanita seksi sepertinya. Tapi dia salah orang. Dengan santainya, Uigang menjelaskan bahwa jika dia menusuk lebih dalam, arterinya akan pecah, membuat kaki kanannya tidak bisa digunakan lagi. Dia juga penasaran mengapa mereka mengincar Hyunji, mengingat bahwa gadis itu tidak pernah lari dari rumah. Hyun Bin mengakui bahwa ibu Hyunji adalah seorang mami germo yang dikenalkan oleh kakaknya Janggi. Ibunya itu menjual anaknya, dan sudah ada yang memesannya. Namun, Hyunji sulit diatur. Itulah sebabnya mereka menangkapnya. Rencananya, Hyunji dan beberapa gadis lainnya akan dikirim ke Rusia atas pesanan seseorang dari Korea. Uigang sangat terkejut saat mengetahui bahwa teman istrinya adalah seorang germo. Hyun Bin pun akhirnya memberikan nama hotel tempat markas sindikat penjualan dan penyekapan mereka berada. Hanya kakaknya Janggi yang mengetahui siapa yang memesan. Hyunji mengaku hanya itu yang dia tahu. Uigang memberikan pesan tegas bahwa jika Hyun Bin kembali melakukan hal ini, dia akan mati. Detektif Sun Jun tiba di lokasi markas Hyun Bin yang sudah dipenuhi dengan petugas dan beberapa warga. Dan terlihat dia sedang menelepon seseorang. Di sana, Sun Jun menemukan tubuh Hyun Bin yang penuh luka. Sementara itu, Uigang tiba di hotel yang dimaksud, yang ternyata adalah markas sindikat Janggi. Tempat ini merupakan pusat prostitusi dan penjualan gadis-gadis muda. Inilah tempat di mana adegan awal film terjadi. Sekarang adegan pertarungan ini akan dilanjutkan, yang di mana memperlihatkan keganasan dari pria ini. Tekniknya benar-benar mengagumkan. Kemampuan tangan kosong dan bersenjata yang dia miliki sungguh luar biasa.
Melihat keganasan pria ini, puluhan gangster bersenjata lengkap terlihat seperti anak kecil di hadapannya. Tinggal 3 anak muda yang tersisa. Nyali mereka ciut. Mereka menghadapi monster dalam wujud manusia. Sekuat tenaga mereka berlari mencoba untuk bertahan hidup. Namun usaha mereka sia-sia. Dengan santainya, Uigang bertanya pada mereka, sementara satu orang tewas. Dia menjelaskan bahwa orang yang menjawab pertanyaannya lebih dulu akan diizinkan tetap hidup, sementara yang lain akan mengalami nasib yang sama. Salah satu dari mereka bersumpah bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan hanya mengikuti perintah. Tinggal satu pemuda yang tersisa. Dia berlutut memohon maaf dan memohon agar hidupnya diselamatkan. Uigang memerintahkannya untuk jujur, menjanjikan bahwa hidupnya akan diselamatkan jika dia mengatakan kebenaran. Pemuda itu bersyukur atas kesempatan tersebut, dan dia mengaku bahwa meskipun dia tidak tahu di mana mereka berada, dia tahu siapa yang membawanya ke sana. Orang itu adalah Yungjo, pemuda berambut gimbal. Uigang baru menyadari bahwa pemuda berambut gimbal tersebut telah dia bunuh di lantai atas. Tiba-tiba mayat si gimbal gondrong jatuh dari atas. Perkenalkan, inilah pria yang telah berkelahi dengan Uigang sebelumnya. Namanya Juri Jung, seorang keturunan Korea dan Rusia. Dia dulunya adalah seorang tentara Spetsnaz, pasukan militer khusus di Rusia. Setelah melakukan banyak pelanggaran, dia dikeluarkan dari unit tersebut. Dan sejak itu, dia memiliki bisnis yang beroperasi antara Rusia dan Korea, serta bekerja untuk para gangster. Uigang mengenali pisau Yuri sebagai milik Spetsnaz. Dia memiliki banyak teman dan musuh di sana. Namun, Uigang tidak menyangka akan bertemu dengan orang Spetsnaz di Korea. Yuri sadar bahwa Uigang bukanlah lawan yang biasa. Dan dengan santainya, dia memberitahu di mana Yunji berada. Gadis itu berada di pelabuhan kargo Dongjung, di kapal Irina yang akan berangkat ke Rusia pada pukul 8 pagi esok hari, asalkan dia bisa mengalahkannya. Sadar bahwa waktu hampir subuh dan bahwa Yunji bisa hilang jika tidak segera bertindak, Uigang menyerang Yuri dan melarikan diri ke atas. Dia memiliki rencana lain yang harus segera dilaksanakan. Uigang menyiapkan sesuatu di jendela. Pertarungan antara dua profesional pun terjadi. Inilah rencana Uigang menjebak Yuri. Dia melompat dari jendela. Detektif Sung Jun tiba di tempat kejadian dan menyuruh Uigang menyerah. Dia menuduh Uigang membunuh gadis bernama Yun Bin di sebuah apartemen, serta memiliki bukti pembunuhan 5 orang di area skate. Sung Jun yakin bahwa Uigang adalah pelakunya, dan dia meminta Uigang menyerah. Namun, Uigang menanggapi dengan tenang bahwa dia akan menyerah setelah berhasil menemukan gadis remaja bernama Yunji. Dia menegaskan bahwa jika Sung Jun melihat tempat kejadian perkara, dia akan menyadari bahwa Uigang bukanlah pelakunya, dan Yunji adalah saksi kunci dalam kasus tersebut. Meskipun Sung Jun tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Uigang saat dia akan menangkapnya, kejadian yang tidak diharapkan pun terjadi. Uigang menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil bersama Sung Jun yang diborgol, mereka pergi menuju pelabuhan kargo Dongyong. Saat hampir mencapai jam 8 pagi, Uigang tiba di pelabuhan Dongyong. Sung Jun bertanya-tanya apa yang sebenarnya dicari oleh pria ini. Uigang menyaksikan sebuah mobil MPV memasuki kawasan kargo dan melihat 2 pria menutup pintunya. Setelah itu, dia berputar dan menemukan kapal Irina. Dia kemudian melihat sebuah MPV yang bersiap-siap untuk masuk ke dalam kargo dan melihat Yunji duduk di belakangnya. Rencananya, para gadis tersebut akan dikirim ke Rusia, dan Sung Jun mulai merasa panik. Mobil pun melaju dengan cepat. Uigang mulai membunuh orang-orang di mobil dan menyelamatkan Yunji. Gadis ini berteriak memanggil namanya. Sung Jun melihat Uigang
dan Yoonji keluar. Saat itulah Jang Gi datang menabrak mobilnya. Pria itu masih belum menyadari siapa lawannya, masih sok keras dan mencoba melawan. Uigang bertanya siapa yang akan membooking Yoonji dan merasa bosan dengan perilaku orang ini. Uigang mengambil ponsel yang dipegang oleh pria tersebut. Sungjun mengutuk tindakan Uigang, merasa sangat terkejut bahwa Uigang dengan begitu santainya membantai orang-orang, terutama mengingat dia adalah seorang polisi yang menyaksikan semuanya. Tiba-tiba ponsel tersebut berbunyi dan inilah titik baliknya. Songjun menyadari bahwa ponsel canggih yang diambil oleh Uigang terhubung dengan ponselnya sendiri. Songjun ternyata adalah petugas polisi korup yang membantu bisnis properti para gangster tersebut. Uigang memberitahukan bahwa rekan Songjun telah tewas dan bahwa dia memiliki bukti suap yang cukup untuk menjeratnya. Sungguh suatu kejutan bagi Songjun. Uigang meminta Songjun untuk membersihkan jejaknya dan Songjun sadar bahwa dia tidak punya pilihan. Petugas polisi lainnya tiba di lokasi sehingga Songjun membuat alibi bahwa dialah yang membantai orang-orang tersebut karena melawan dan bahwa Yoonji adalah korban. Sementara Uigang adalah paman yang berusaha menyelamatkan keponakannya yang diculik. Di rumah sakit Seoul, Yoonji dirawat di sana dan dia ditemani oleh Uigang. Gadis itu tidak sadarkan diri selama 2 hari. Uigang mengatakan kepadanya bahwa polisi akan datang sebentar lagi dan meminta Yoonji untuk menceritakan semua yang dia tahu sebelum pergi. Dia menegaskan kepada Yoonji bahwa dia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian detektif Songjun datang menemui mereka di rumah sakit. Dia memberitahu Uigang bahwa kasus insiden beberapa hari yang lalu telah ditutup dan bahwa Uigang tidak perlu lagi memberikan kesaksiannya. Uigang dengan sinisnya memuji Songjun atas pekerjaannya yang bagus, yang sesuai untuk seorang petugas korup. Songjun penasaran, dari mana Uigang mengetahui bahwa dia terlibat dalam kerjasama dengan para gangster tersebut. Ternyata ketika Uigang jatuh dan menimpa mobil Songjun, dia melihat mayat Hyun Bin di dalam mobil tersebut. Songjun tentu merasa takut karena jika Hyun Bin ditangkap, dia akan mengaku, sehingga Songjun terpaksa membunuhnya. Dia kemudian menelepon Jang Gi untuk memberitahukan bahwa dia tidak perlu khawatir. Uigung juga menyadari alasan mengapa Songjun membawa mayat gadis itu ke hotel. Karena ada tempat pembakaran mayat di belakang hotel untuk menghilangkan jejak. Songjun terdiam, tidak menyangka semuanya bisa terbongkar oleh Uigang. Uigang mengatakan bahwa dia akan membayar jasa Songjun dan meminta bantuannya. Dia juga ingin mengetahui siapa yang memesan dan membooking Yoonji. Awalnya Songjun agak ragu, tapi dia menyadari bahwa pria di depannya sangat berbahaya dan bisa memberinya banyak uang. Dia menyebut bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia, sehingga dia tidak bisa mengganggu mereka. Namun, Uigang menjawab bahwa Songjun tidak perlu khawatir, cukup temukan satu orang itu. Dan dia mengingatkan bahwa bukti penyuapan masih berada di tangannya. Meskipun Songjun merasa kesal, dia terpaksa menuruti permintaan Uigang. Sementara itu, di suatu tempat latihan tembak, pria ini adalah Son Yeonju, seorang pria paruh baya, instruktur dan pemilik tempat latihan tembak ini. Dia juga broker gelap penjualan senjata. Dia dan Uigang pernah bertugas bersama, tetapi lebih dulu pensiun karena cedera. Uigang meminta Yeonju mencarikan sebuah senjata dari pasar gelap. Yeonju agak kaget, bukannya dia sudah lama pensiun. Uigang mengatakan bahwa dia punya sedikit urusan kecil. Dia ingin sniper M200 lengkap dengan peluru tajamnya dan satu peredam pistol. Istrinya menelpon dari Pulau Jeju dan bertanya tentang keadaan gadis itu. Apakah dia baik-baik saja dan memohon agar gadis itu dijaga dengan baik. Uigang sedang berada di rumah sakit dan berpesan agar Yeonji istirahat dengan benar, agar cepat sembuh dan segera keluar dari rumah sakit. Songjun meneleponnya dan memberitahunya bahwa broker yang menjual gadis-gadis dari Korea ke Rusia, termasuk Yeonji, dalam rencananya. Jika Yeonji sampai di Vladivostok, dia akan dibawa ke hotel yang dipesan atas nama Ba Young-jo. Uigang meminta Songjun mengirimkan foto orang tersebut. Songjun mengingatkannya untuk berhati-hati karena ini melibatkan informasi lintas negara dan dia harus memastikan tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Inilah dia si broker Hyunjo yang marah dan mengamuk karena pengirimannya ke Rusia gagal.
dan Song Joon sebagai informan tidak menjawab teleponnya. Tanpa dia sadari, Song Joon telah menjual informasinya kepada Uigang. Dengan memaki bawahannya, Hyunjo menyuruh mereka mengambil tas karena mereka akan segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, malaikat kematian telah tiba, menembak tanpa ragu, tanpa ada ekspresi emosi sedikit pun. Uigang menanyakan kepada Hyunjo yang tampak ketakutan tentang siapa yang memesan Hyunji. Sebelum dia bisa menjawab, telepon pun masuk dari si Mami Germo. Mami Germo agak curiga dengan suara Hyunjo yang terdengar kesakitan. Dia memberitahu bahwa pesta pelanggan besar mereka akan segera digelar, dan dia meminta untuk menyiapkan para gadis agar tidak kekurangan stok. Pelanggan besar ini meminta setidaknya 15 orang, karena dia sedang berada di luar kota, dan kali ini Mami Germo pun yang mengurusnya. Telepon pun ditutup. Uigang kemudian menanyakan siapa pelanggan besar tersebut, tetapi Hyunjo enggan menjawab karena dia yakin akan dibunuh setelah memberitahu. Dia diancam dengan pistol, disuruh untuk tidak banyak omong dan menceritakan apapun yang dia ketahui di bawah ancaman itu. Hyunjo mengungkapkan bahwa pelanggan besar tersebut adalah seorang hakim. Dia telah menyediakan gadis-gadis untuk orang tersebut selama 5 tahun. Namun, dia sendiri tidak pernah bertemu dengan hakim tersebut karena hanya Mami Germo yang mengetahui identitasnya. Sial bagi Hyunjo, Mami Germo bahkan telah memberikan kontak pelanggan besar itu. Uigang menyuruhnya untuk menceritakan bagaimana operasi mereka berjalan setelah itu. Jadi, komplotan gangster ini mencari gadis-gadis SMA yang membutuhkan uang cepat atau mereka yang melarikan diri dari rumah dengan menawarkan iming-iming uang besar. Mereka kemudian dijebak dan mereka akan dikirim ke Rusia karena permintaan yang tinggi dari pelanggan kaya di sana. Di sisi lain, para gangster Rusia juga menyediakan gadis-gadis muda Rusia untuk orang-orang Korea. Hyunjo tertawa menyebutnya sebagai pertukaran budaya karena Hallyu Wave sedang booming di seluruh dunia, sehingga permintaan semakin tinggi dari luar negeri. Uigang juga tertawa mendengarnya, tapi tiba-tiba, duar! Uigang menelepon seseorang yang menjadi kunci dalam film ini. Sebuah mobil masuk. Terdapat tulisan petugas kebersihan ABS di sampingnya, dan terlihat para pekerja sedang membersihkan mayat. Pria ini adalah kepala pembersih bernama Cha, yang agak kaget menerima telepon dari Uigang. Menurut pengetahuannya, pembunuh legendaris ini sudah lama pensiun. Uigang memberitahunya bahwa akan ada pembersihan besar-besaran di Gapyeong dalam waktu dekat, dan dia juga menanyakan tentang mayat terakhir di Pulau Jeju. Pada awalnya, Cha menolak karena dia sekarang agak selektif dalam pekerjaannya, hanya menerima tugas sekali dalam sebulan. Namun, setelah mendengar tawaran 3 kali lipat dari Uigang, Cha pun berubah pikiran. Senjatanya yang dipesan akhirnya datang, dan yang lucunya, Pak Yeonju merakit sniper menggunakan video tutorial dari YouTube. Uigang menyindirnya dan bertanya, bagaimana bisa agen senjata berpengalaman selama 30 tahun tidak bisa merakit sendiri? Yeonju beralasan bahwa dia belum pernah merakit model baru seperti ini sebelumnya. Saat itu, telepon dari Yoonji masuk. Dia memberitahu bahwa ibunya Hyung datang ke rumah sakit. Ini adalah temannya dari awal film tadi. Dan ibunya memberitahu bahwa anaknya bunuh diri. Yoonji merasa sedih dan ketakutan, meminta Uigang datang menemaninya. Uigang berjanji akan datang malam itu, dan sniper pun siap untuk diuji. Uigang datang saat Yoonji tertidur, dan ingatan lamanya kembali. Gadis ini sangat mirip dengan gadis di masa lalunya yang meninggal di pangkuannya. Uigang kemudian menelepon Song Joon, meminta informasi tentang kontak yang dia kirimkan, pelanggan besar dan ibu dari Yeonji. Song Joon menjawab telepon tersebut. Dia menjelaskan bahwa wanita yang disebut Soah adalah teman istrinya yang muncul di adegan awal film. Soah bukanlah ibu kandung Yoonji. Ibu biologisnya meninggal 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Soah adalah orang yang mengadopsi Yoonji. Pelanggan besar tersebut bernama Jin Zengwen, seorang hakim yang menjabat sebagai ketua pengadilan pusat di Seoul. Dia juga berasal dari keluarga Jin Group, sebuah konglomerat besar di Korea yang memiliki pengaruh politik kuat. Song Joon merasa jengkel karena disuruh membongkar informasi tentang orang berpengaruh ini. Dia memberikan lokasi pesta yang akan diadakan besok malam kepada Uigang. Pesta private ketua Jin dimulai.
Salah satu pengawalnya berbisik bahwa pesanannya sudah datang, dan ketua jin langsung senang melihat gadis muda tersebut. Segera setelah itu, satu persatu penjaga di luar gerbang dihabisi. Wigang mulai membantai untuk masuk ke lokasi pesta. Yuri ternyata sedang berada di pesta private ini sebagai kepala pengamanan. Dia memanggil anak buahnya satu persatu lewat radio. Tidak ada jawaban. Yuri sadar, tamu tak diundang sudah datang. Tembak-menembak antara Yuri dan Wigang terjadi. Songjun ternyata juga ada di sana. Nampaknya dia berniat membantu Wigang. Ternyata salah. Kalau sudah korup, susah untuk sembuh. Detektif ini menodong Wigang, berteriak menyuruhnya menyerah. Wigang ditangkap dan dibawa menghadap ketua jin. Ketua jin sedang bersama seorang gadis remaja, mencemooh penampilan Wigang dan senjatanya yang mengerikan. Meski begitu, Wigang tetap santai dan bertanya, apakah dia yang berniat membuking Yunji? Ketua jin tidak menjawab, dengan sombong memperkenalkan dirinya. Dia meminta detektif Songjun mengurus Wigang. Sunjong berkata bahwa dia lebih cinta uang dan akan mengurus dan melenyapkan Wigang. Meskipun dalam situasi yang genting, Wigang tetap terlihat santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Wigang digiring ke suatu tempat, namun dia sempat memperingatkan bahwa dia punya bukti tentang korupsi Songjun. Orang yang mengiringnya tersebut menjawab dengan percaya diri bahwa sebagai seorang hakim, ketua jin pasti bisa mengurus dan menyelamatkannya. Sementara ketua hakim yang cabul sudah bersiap-siap di kamarnya. Orang tersebut memang sangat obsesif dengan gadis-gadis muda. Ketika pintu dibuka, Wigang membalikan situasi. Dia menyerang Songjun, yang kemudian dihajar habis-habisan. Para pengawal lain segera masuk setelah mendengar keributan tersebut. Adegan pertarungan yang seru dan barbar pun kembali dimulai. Tak salah, memang orang ini disebut legenda. Pisau Songjun disita. Dia meminta ampun dan menangis. Wigang dengan santai berkata bahwa dia sengaja ditangkap hanya untuk melihat wajah si ketua, dan pistolnya menyala. Orang ini membunuh tanpa ragu. Gangster-gangster yang terkapar pun semuanya dibunuh. Yuri datang dan mulai menembak. Pertarungan tangan kosong dan bersenjata pun antar kedua orang profesional ini terulang. Dan kali ini salah satu dari mereka harus mati. Dari pertarungan ini, keduanya sama-sama ahli dan berbahaya. Yuri mulai kewalahan, menerima cedera yang lebih banyak dari Wigang, dan dia mulai oleng. Pembunuh dari Rusia ini akan tamat hari ini. Akhirnya, Yuri jatuh ke dalam kolam saat pesta sedang berlangsung. Air kolam pun menjadi merah dan pesta pun bubar. Ketua Jin masih santai dan sempat mandi sebelum menikmati waktunya bersama gadis-gadis muda yang dipesannya. Namun, begitu dia keluar dari kamar mandi, dia kaget ketika melihat Wigang dengan santai menyuruhnya berpakaian.
Ketua Jin mencoba tawar-menawar dengan pembunuh ini, berjanji akan melindunginya dan menutupi segala kegiatan ilegalnya di Korea. Wigang menjawab dengan tegas bahwa dia sudah pensiun dan tidak membutuhkan dukungan seperti itu. Wigang mempersilahkan orang tersebut untuk duduk, lalu bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Namun, Ketua Jin malah menyalahkan si Germu Soah yang menyediakan gadis-gadis muda untuknya, bahkan menjual anak adopsinya. Dia menyatakan bahwa hanya pelanggan yang tidak tahu apa-apa dan hanya menyalurkan hobinya semata. Ketua Jin kemudian menyuruh Wigang untuk mencari wanita itu, menganggapnya yang lebih bersalah. Wigang tiba-tiba berdiri dan mengambil pistol di meja, kemudian tertawa. Ketua Jin merasa dirinya akan selamat jika ikut tertawa, tapi ternyata dia salah. Orang yang dihadapinya adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh sambil tersenyum. Di Pulau Jeju, istri Wigang, Hyun-so, sedang berbincang dengan Soah. Tiba-tiba, Soah meminta izin untuk ke kamar mandi. Namun sebenarnya, dia bergerak ke mobilnya karena menerima telepon dari Ketua Jin. Soah mengangkat telepon tersebut, mengira bahwa Ketua Jin marah karena tidak puas dengan gadis yang disediakannya untuk pesta pribadinya. Dia berjanji akan menyediakan gadis-gadis yang lebih muda untuk selanjutnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, Ketua Jin kesayanganmu sudah pergi. Soah mulai pucat. Wigang yang tetap santai bertanya berapa banyak yang dia tahu tentang dirinya. Dan berani-beraninya dia melibatkan istrinya. Dia menodongkan pistol, dan Wigang bertanya, mengapa dia mendekati istrinya? Soah mengaku dia hanya tahu bahwa suami Yunso memiliki banyak properti dan dia menggunakan Yonji agar membuat Wigang tertarik. Jika Wigang tertarik, dia akan memerasnya. Wigang menyuruhnya untuk pergi dan mobil bergerak ke tempat sepi. Wigang menyuruhnya berhenti, membuat Soah semakin pucat. Terlebih lagi, Wigang berkata bahwa dia akan merawat Hyunji sampai dewasa. Soah pun menyadari bahwa dia akan ditembak. Lalu dia menekan klakson mobil dengan keras dan berteriak. Semua pria sama brengseknya, sebelum pistol itu meletus. Wigang keluar dari mobil itu, dan saat dia berjalan, sebuah mobil lain mendekat, yang ternyata adalah para petugas pembersih mayat. Sore hari di pantai Pulau Jeju, Yunso sedang asik memotret laut dan mengirimkan foto itu ke suaminya. Tiba-tiba, Wigang sudah berada di sampingnya. Dia mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya dan membawa Yunji ke sana. Yunso tersenyum dan memeluk suaminya. Tapi ada kejanggalan di sini. Perhatikanlah tangan Yunso yang sepertinya gemetar saat akan memeluk suaminya. Apakah wanita ini tahu betapa menakutkannya suaminya ini? Atau dia pura-pura bahagia? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentarnya dan film ini pun berakhir. Terima kasih yang masih menonton video ini, sangat mengagumkan ya, brutal abis. Tapi kayaknya masih banyak sih misteri-misteri lain yang ada di film ini. Oke, segitu dulu aja guys. Selamat menunaikan ibadah puasa, sehat-sehat selalu ya guys. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.